Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mansur SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 3 Sengi Hilir Kabupaten Kuantan Sengi Provinsi Riau. Di video kali ini, saya akan membuat yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada coaching supervisi akademik ini, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Sri Kustati SPD. Ibu Sri Kustati SPD ini merupakan guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 3 Sengi Hilir. Baik, langsung saja kita mulai. Baik. Oke, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bapak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Allah, saya sehat walafiat, bisa Sehat Bu ya dalam keadaannya Bu ya? Alhamdulillah sehat, Oke, Pak. Alhamdulillah. Yang pertama itu Bu ya, kita sehat seperti itu. Seperti ini Bu Sri, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan yaitu percakapan pra-observasi, yang mana percakapan pra-observasi ini kita lakukan sebelum nanti Ibu yaitu akan mengawali jalannya proses pembelajaran di dalam kelas Bu ya, seperti itu, atau disebut dengan supervisi kelas seperti itu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama kita lihat dari tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu area pengembangan yang akan Ibu terapkan nanti, dan yang ketiga rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran. Oke. Oke Bu, di sini saya akan bertanya kepada Ibu, yaitu terlebih dahulu mata pelajaran apa Bu ya? Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, Bahasa Indonesia. Kelas berapa Bu? Kelas 10D, 10C. 10C ya? Iya. Oke, 10C. Oke, baik Bu. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu, yaitu tujuan supervisi ini yang mana adalah untuk mengetahui ya juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas Bu ya, seperti itu. Di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua area perkembangan, dan yang ketiga strategi pembelajaran Bu ya. Kira-kira pada pertemuan nanti ya Ibu memiliki tujuan pembelajaran apa Bu, tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang saya akan lakukan yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem basic learning, siswa mampu mengidentifikasi teks anekdot dengan menemukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan. Kemudian menganalisis pesan yang disampaikan penulis dalam bentuk teks anekdot, dan siswa mampu mengkonversikan teks anekdot ke dalam bentuk puisi dengan sikap kerjasama, komunikasi yang baik, kreatif, dan sikap tanggung jawab yang dapat menyelesaikan masalah pada teks anekdot tersebut. Oke, berarti Ibu memiliki tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengidentifikasi Bu ya, betul, masalah teks anekdot tersebut Bu ya. Oke. Yang kedua yaitu area pengembangan Bu ya. Yang kedua ini area pengembangan. Kira-kira pada pertemuan nanti Ibu akan mengembangkan di area bagian mana Bu? Pengembangannya ini akan saya keluarkan tentang pengetahuan siswanya, kemudian keterampilannya. Berarti Ibu akan mengembangkan pada pertemuan nanti yaitu pengetahuan Bu ya, kognitifnya dan keterampilan peserta didik tersebut Bu ya. Iya, betul. Oke, baik. Yang ketiga yaitu rancangan pembelajaran Bu ya, rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti dalam kelas, yaitu bisa berupa dari strategi, model, dan metode. Kalau kita lihat Bu, yang pertama dari strategi, apa strategi yang Ibu siapkan nanti seperti itu? Strateginya saya menggunakan strategi yang berdiferensiasi, terintegrasi, dan KSE, karena di RPP yang sudah saya model ajar yang saya sudah buat itu saya keluarkan tentang anak itu memiliki sosial, bagaimana dia bisa bekerja sama yang baik, kemudian sosialnya yang baik, mendengarkan ketika teman menunjukkan kesiapan dalam pembelajarannya. Gitu. Berarti strategi Ibu yang akan Ibu terapkan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran tersebut terintegrasi dengan KSE ya, atau kompetensi sosial emosional Bu ya. Wah, itu luar biasa Bu ya.
sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mana terintegrasi dengan KSE, Bu ya. Oke, kalau dilihat dari model pembelajaran, Bu, model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan nanti, Bu? Model pembelajaran yang saya akan gunakan itu model problem basic learning, yang mana model ini bertujuan siswa agar fokus dituntut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi model pembelajaran yang akan Ibu terapkan adalah PBL, Bu ya? Iya, Seperti betul. itu. Oke, mantap. Berikutnya yang ketiga ya Ibu, kita lihat dari metode, Bu, metode pembelajaran Ibu kira-kira dalam kelas seperti apa gitu. Metode. Ya. Ibu mungkin bisa menggunakan diskusi kelompok mungkin, Bu ya? Iya, Bu, betul. ya? Metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, Ya. kemudian tanya jawab. Ya, seperti itu, Pak. Oke. Berarti Ibu akan menggunakan metode pembelajaran nanti diskusi kelompok. Iya, ya. betul. Dalam diskusi kelompok tentu adanya namanya tanya jawab, Bu ya, seperti Iya. itu. Oke. Baik, Bu, pada percakapan pra-observasi cukup sekian, Bu ya. Iya, Nanti Pak. akan kita lanjutkan yaitu pada masa observasi atau disebut dengan supervisi kelas, Bu ya. Kira-kira, Bu, kapan Ibu masuk kelas, Bu ya? Saya akan masuk kelas nanti jam 10.15. Oke, berarti hari ini, Bu ya? Iya, hari Oh, ini. berarti langsung bisa kita lanjut Bisa, ke Pak. observasi, Bu ya? Betul. Jam 10.15. 15. Oke. Iya. Jadi nanti jam 10.15, Bu, saya mohon izin, saya akan masuk ke dalam kelas, Bu ya. Iya. Akan memantau, melihat Ibu dalam proses pembelajaran, Bu ya. Oke, terima kasih, Bu. Semoga pembelajaran nanti dalam kelas, Bu ya, bisa berjalan dengan lancar dan bisa tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi seperti itu, Bu ya. Amin. Oke, terima kasih sebelumnya, Bu. Oke, terima kasih, Bu Iya, ya. sama-sama, Pak. Oke, cukup sekian pra-observasi coaching supervisi akademik. Mari kita saksikan yaitu supervisi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kalian silakan berdoa. Ketua kelas mana? Ayo, doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita lihat dulu di sekeliling kita, kira-kira di kelas kita ini sudah bersih atau tidak. Kalau masih ada yang kotor, silakan Ananda semuanya ambil sampah-sampahnya, buang ke tong sampah di luar. Boleh, silakan sekarang. Pusing. Kamu udah 2 kali nih, ada 2 alfa, 1 sakit. Untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dah? Oke, coba perhatikan ke Ibu. Masih ingatkah materi minggu lalu? Tentang apa kita belajar minggu lalu? Iya, teks laporan hasil observasi. Masih ingat berarti kan? Apa sih yang kemarin kita pelajari? Ayo, tentang laporan hasil observasi. Tentang bagus, pengamatan. Strukturnya seperti apa kemarin? Iya, ada pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian. Yang terakhir? Deskripsi manfaat. Mantap, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang ya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu ya, coba perhatikan di sini. Rik, oke, ada Epi. Siapa lagi? Yuk, teks anekdot. Teks yang memiliki unsur humor. Ada lagi, ayo siapa? Teks anekdot itu teks apa sih tadi? Ada daya tarik, ada yang memiliki unsur humor, ada apa lagi? Mengajak untuk kita lebih kritis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Bagus, apa lagi?
Ayo. Baik, coba perhatikan untuk materi kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem basic learning yang dipadukan dengan pembelajaran diskusi kelompok. Kalian mampu mengidentifikasi teks anekdot dengan menemukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan. Kemudian menganalisis pesan yang disampaikan penulis dalam teks anekdot dengan menumbuhkan sikap kerjasama, kemudian komunikasi yang baik. Bisa? Katanya tadi ada teksnya lucu, humor. Kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari kita ada tidak yang seperti itu? Ada tidak? Ada lucu, tapi katanya tadi memberikan kritik. Apa itu? Ada tidak seperti itu kalian? Di dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Ada lucu, ada kritik, ada? Lucu seperti apa contohnya? Tawa. Nah, tawanya bentuk kritik. Seperti apa coba? Hah? Mengejek. Bagus. Apalagi selain mengejek? Hah? Bentuk tawa, tapi dia mengkritik. Mengejek. Mengejek itu bisa jadi dalam bentuk kritikan. Contohnya apa? Mengkritik apa coba? Seperti kalian? Hah? Apa? Mengejek teman sendiri. Nah, dah, coba perhatikan. Lagu-lagu sedih ini. Ya kita menang botol sama lu semua berotot. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih. Kira-kira dari nonton ini tadi apa yang kamu dapatkan? UN. UN apa? Tentang UN. Tadi sholat bagaimana ceritanya? Iya, dia bangunin mamanya. Berarti dia tadi apa? Tentang mengharapkan apa tadi? Mengharapkan nilai bagus. Jadi mentang-mentang mau UN, dia sholatnya tepat waktu tadi kan? Malah dia mengharapkan nilai bagus ketika UN. Itu mengkritik tidak? Mengkritik. Mengkritik untuk siapa? Oke, coba perhatikan kembali. Kalau menuju ke kelompok masing-masing, buatlah lingkaran bentuk untuk belajar berkelompok. Silakan. Sekarang. Udah ini udah. Oke. Dah, coba perhatikan di situ LKPD yang harus kalian kerjakan. Soalnya ada 4, ya. Soalnya di situ ada 4. Di situ ada kriteria penilaiannya juga. Jadi kamu bisa perhatikan kriteria penilaiannya, ya. Nah, itu kriterianya. Oke, di instrumen pengetahuan. Nah, di situ ada kriterianya yang harus kalian capai. Jadi, dalam satu soal itu harus 25 poinnya. Oke, itu poinnya ada. Dah, perhatikan itu teks LKPD-nya apa yang harus kalian kerjakan. Tentukan topik pembahasan. Topiknya tentang apa? Kemudian unsur kelucuan. Berarti kalian harus cari itu, garis bawahi mana yang lucu. Mana yang lucu. Kemudian pesan yang disampaikan dan ditunjukkan untuk siapa teks tersebut. Paham? Ngerti? Nah, oke, bisa dikerjakan? Oke, silahkan kalian kerjakan. Sekarang. Apa? Kira-kira apa? Yang kamu paham? Bagaimana? Ya. Nih. Yang mana? Ada lucunya di sini. Temukan topik pembahasan. Topiknya tentang apa ini? Pembahasan ini tentang apa? Ya. Kemudian unsur kelucuan kamu cari. Yang lucu yang mana? Bahasa yang lucunya yang mana? Oke? Dah. Kemudian kamu tanya di sini ada lagi pesan. Pesannya ini untuk siapa? Pesannya apa? Ceritanya tentang apa pesannya? Kemudian ditujukan untuk siapakah kritik ini? Ditunjukkan untuk siapakah teks anekdot ini gitu. Paham? Ngerti? Oke, dah. Ada kan contoh yang tadi kan
Tadi pesannya untuk siapa yang tadi? Untuk siswa. Bahwasanya kita harus rajin belajar, ya kan? Nah, kalau yang ini pesannya untuk siapa? Gitu ya. Paham? Oke, ada lagi pertanyaan? Ngerti? Ngerti? Paham? Teks pertama kan tentang ini. Kamu tulis di sini. Yang 3, kita kan yang dikerjakan ini. Topiknya tentang apa? Ini, topiknya tentang apa? Tentang kursi. Kemudian topik pembahasannya berarti tentang kursi. Unsur kelucuannya cari, lucunya yang mana? Mungkin ini coret, sap, ya. Doang ketika ujian nasional ditujukan untuk siapa? Berarti untuk kita siswa, ya kan? Bahwasanya apa? Ayo. Kenapa ditujukan untuk siswa? Supaya dia tetap belajar terus, tidak nunggu ujian. Seperti itu kan? Nah, kalau yang ini seperti apa? Ditujukan untuk siapa? Ya? Udah. Guys, main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang bisa buat orang lupa ingatan? Umar, kursi malas. Hans, kursi mainan di depan. Ham, kursi pengemudi kalau kecelakaan. Tangan dulu untuk kelompok pertama. Silahkan kelompok yang Untuk para caleg, pesannya adalah jangan hanya berjanji jika tidak bisa ditepati. Jika sudah berjanji setidaknya harus ditepati. Iya, tepuk tangan dulu lah. Nah, tadi kelompok Regina mengatakan kalau di sini untuk caleg, kalau yang di sana untuk dewan. Gunakan pemanis saja, tetapi harus ditepati. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, dah silakan kelompok kedua presentasikan. Berawak Kiki dan Indah asik mengobrol dalam sebuah percakapan yang seru. Mereka membicarakan baju yang akan dibeli sepulang dari kantor nanti. Tiba-tiba muncul salah seorang teman mereka bernama Bayu dan memberikan pertanyaan. Pesannya, oke, silakan. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ya, boleh. Fit. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi? Pesan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua, sudah hampir 30 tahun. Bapak Presiden. Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Ibu tua. Anak saya ada 4. Yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan ke-4 di DPR. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu kita. Selain itu, ada yang berarti nggak sesuai. Iya. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Wajah pejabat. Sekolah Pancasila sedang mengadakan reuni. Arkan bertanya pada Jaka, cita-cita kamu jadi pejabat ya Kak? Kok tahu? Tanya Jaka. Kemudian Arkan menjawab, tahu dong, wajahmu itu mirip dengan gambar uang. Kemudian mereka pun terbahak-bahak dan hanyut dalam suasana gembira. Topiknya tentang apa, Nak?
Topiknya tentang apa, Nak? Tentang wajah pejabat. Bagus. Kemudian yang diminta apa lagi tadi? Unsur lucunya. Lucunya di mana? Iya, bagus. Wajahmu mirip dengan gambar uang. Kemudian pesan. Pesannya untuk siapa ini? Pesannya apa nih pesannya? Kita tidak boleh mengkritik cita-cita seseorang. Tadi si Regina apa, Rek? Tentang uang. Karena tadi kan katanya di sini kan wajahmu itu mirip dengan uang. Berarti memang dia itu mengejek secara halus kalau dia itu ternyata mata duitan. Sikit-sikit uang. Makanya dia mengejek seperti itu. Wajahmu mirip dengan uang. Atau mungkin di dalam cerita itu dianya itu sikit-sikit uang. Makanya diceletupkanlah oleh Arkan seperti itu tadi. Yang lucu itu makna tersirat atau tersurat? Ada tersurat, ada tersirat. Tersiratnya seperti apa? Nih, coba perhatikan. Menurut KBBI, tersirat bisa dijadikan sebagai makna yang tersembunyi. Makna yang tersembunyi itu tadi kamu temukan di pesannya, isi pesannya, dan ditujukan kepada siapa. Kamu cari sendiri tadi kan? Nah, sudah ada di teks, dia ada yang tertulis di buku apa? Cari kamu tadi kan topik yang lucu mana kan? Ya kan? Ada di dalam buku? Ada. Nah, itu tadi tentang makna tersirat dan makna tersurat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, itu kamu dapatkan pesan-pesannya tadi. Apa salah satu pesan yang didapat, Regina? Pesan salah satunya apa tadi yang bisa jadikan pembelajaran untuk kamu? Ia harus selalu jujur. Apalagi? Tidak boleh korupsi. Itu pembelajaran untuk kita. Ada pertanyaan nggak tentang materi kita? Teks anekdot. Paham tidak? Ngerti? Seru nggak hari ini? Seru sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bapak. Oke, gimana kabarnya nih Bu Sri? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat Pak, saya kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah, saya hari ini sehat walafiat. Oke, Alhamdulillah. Berarti keadaannya sehat Bu ya? Sehat. Oke, seperti ini Bu ya. Di sini saya mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu, yaitu pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu coaching supervisi akademik yang bagian penutup, yang mana di pra observasi dan observasi kelas itu sudah kita laksanakan pada tanggal 19 kemarin, dan hari ini yaitu waktunya untuk pasca observasi Bu ya. Iya Pak. Oke, seperti itu. Di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yaitu terkait tentang supervisi akademik kemarin Bu ya yang kita lakukan seperti itu. Betul. Baik Bu, di sini yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang sudah dilakukan kemarin Bu. Alhamdulillah Pak, menurut saya ketika supervisi kemarin, perasaan saya itu sangat senang sekali Pak, karena saya bisa mengajarkan siswa dengan strategi berdiferensiasi. Jadi anak itu nampak antusiasnya dalam belajar gitu. Oke. Berarti perasaan Ibu senang Bu ya? Senang ya. Oke, betul. Alhamdulillah. Kalau gurunya senang, muridnya senang, maka proses pembelajaran berjalan dengan lancar Iya, Bu ya. pasti seperti Pak. Itu, seperti itu. Iya, Oke. betul. Baik Bu, yang kedua, bisa Ibu ceritakan Bu ya kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dan langkah-langkah serta tahap-tahapannya Bu, silakan. Untuk area pengembangan Bapak yang saya lakukan pada supervisi tanggal 19 September kemarin Pak. Yang pertama itu saya lakukan adalah pemahaman terhadap materi atau bisa berupa kognitif ya Pak. Kemudian yang kedua itu pemahaman berupa materi keterampilan. Kemudian yang ketiga pemahaman KSE atau keterampilan sosial emosional anak gitu Pak. Oke. Berarti kompetensi yang dikembangkan kemarin yaitu dari pengetahuan kognitifnya, keterampilan dan KSE Bu ya. Iya betul Oke, Pak. baik Bu.
Menurut Ibu ini sejauh mana keberhasilan pada area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Jika kita presentasikan sudah berapa persen Bu kira-kira Bu? Ya. Gimana ya Pak? Ini menurut saya ya Pak. Ya, betul, ya. Kalau menurut saya itu 90% itu sudah bagus lah Pak, sudah tercapai gitu Pak. Oke, berarti keberhasilannya sudah mencapai 90% seperti itu ya. Kira-kira seperti apa ini kok Ibu bisa mengatakan 90%? Boleh ceritakan Bu? Oke, silakan. Saya bisa memberikan bukti kenapa anak tersebut bisa berupa memenuhi perkembangan pada LKPD Pak. Jadi LKPD siswa itu kan dikerjakan oleh siswa. Jadi nampak anak tersebut paham atau tidaknya saya terlihat di situ. Karena alhamdulillah saya lihat anak hampir semuanya menguasai apa yang saya sampaikan. Oh gitu Bu ya. Oke, alhamdulillah Pak seperti itu Bu ya. Iya Pak. Apakah ada kendala atau hambatan Bu di saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran kemarin seperti itu? Ada Pak, ketika presentasi Pak. Jadi siswa itu masih belum mampu berbicara dengan baik ya. Nah, karena siswa masih belum mampu berbicara dengan baik, jadi hasil presentasi siswa itu masih tersendat-sendat. Gitu. Kemudian yang kedua, siswa masih takut-takut. Kamu aja nih, gitu kan Pak. Jadi kamu aja yang presentasi. Nah, jadi percaya diri anak yang masih kurang itu sangat berpengaruh pada presentasi anak. Berarti kendala hambatan yang Ibu hadapi adalah kepercayaan diri pada anak ya yang kurang seperti itu Bu ya. Literasi lah Pak. Seperti itu. Kira-kira kalau dalam kelompok apakah sudah maksimal Bu dalam kelompok kemarin? Kalau dalam kelompok masih ada lah 1-2 anak Pak yang masih kurang dalam aktif dalam pembelajarannya gitu kan. Masih harus di mana? Oh belum, ayo kerjakan. Gitu ya. Berarti harus betul-betul dibimbing, ya seperti itu ya. Anak zaman sekarang memang seperti itu Pak. Iya. Oke, berarti tadi Ibu mengatakan ada hambatan atau kendala. Betul. Kenapa Bu hal ini kok bisa terjadi gitu? Kalau menurut saya Pak, mungkin bisa jadi siswa tersebut kurangnya minat dalam literasi belajar anaknya Pak. Jadi memang ya itu Pak, tentang literasi lah yang harus benar-benar diperbaiki. Gitu. Berarti kalau untuk anak, berarti di literasinya berarti emang kurang minatnya Bu ya seperti itu. Kira-kira kalau seandainya untuk Ibu sendiri bagaimana ini untuk menghadapi ini seperti itu? Rencananya rencana Ibu bagaimana ini? Kalau rencananya untuk siswa ya Pak, yang pertama saya akan meningkatkan literasi baca siswa. Dalam bentuk pengajaran saya ketika merangsang siswa dalam belajar, saya mungkin bisa berikan video yang menarik supaya anak terpancing menonton video. Kalau sudah suka videonya, tentu ada niat belajar siswa. Kalau sudah niat, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswanya yang membuat siswa itu jadi aktif belajarnya gitu Pak. Keluarlah ya antusias anak tersebut seperti itu Bu ya. Pak. Kalau untuk Ibu sendiri rencananya? Kemudian kalau untuk saya sendiri, saya akan perbaiki pola belajar saya, pola mengajar saya supaya meningkat lagi agar anak itu lebih terfokus. Oh iya, saya mau belajar sama ibu lagi gitu. Kemudian pemahaman berdiferensiasi saya lebih tingkatkan dengan teman sejawat dan saya akan coba dengan teman-teman MGMP yang lain gitu Pak. Berarti di sini Ibu punya rencana Bu rencana Pak. Seperti itu. Kira-kira Bu, dari rencana Ibu tadi yang Ibu sampaikan, kapan ini Ibu melakukan perubahan dengan rencana-rencana tadi Bu? Sebenarnya Pak, secara tidak langsung ketika saya sudah supervisi dengan Bapak, kemudian Bapak memberikan arahan, Bapak memberikan motivasi, semangat kepada saya, dari situ saya sudah mulai merubah dalam gaya belajar saya, gaya mengajar saya. Jadi alhamdulillah Bapak itu termasuk memberikan motivasi kepada saya supaya saya itu bisa lebih baik dari Bapak. Amin ya. Ya pada intinya di sini kita saling berkolaborasi Bu ya. Betul. Seperti itu. Jadi makasih ya Pak. Ya sama-sama Bu. Jadi emang ini sungguh luar biasa Bu ya, rencana-rencana Ibu ke depannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa terrealisasi secepatnya Bu ya, seperti itu. Dan nanti saya mengharap kepada Ibu
salurkanlah ilmu yang Ibu dapatkan dari coaching hari ini ke teman-teman yang lain Bu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Yaitu pada pasca observasi saya sangat terbantu, saya sangat juga semangat ini ya punya rekan sejawat seperti Ibu, yaitu selalu semangat, selalu peduli terhadap kemajuan peserta didik Bu ya di SMA 3 Sini Hilir. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak Bu ya. Oke. Oke Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian yaitu pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat yaitu Ibu Sri Kristati, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 3 Sini Hilir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.